Selanjutnya yang gak kalah penting adalah kalian harus bisa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, menurut aku ini juga menjadi tantangan banget sih, karena ngerjain tugas sungguh-sungguh itu banyak banget godaannya gitu ya. Ada yang tiba-tiba pengen main atau males gitu ya, bad mood. Tiba-tiba tuh muncul kayak ya udahlah besok aja dikerjanya H-1 aja, sistem kebut semalam aja dan lain sebagainya gitu. Kadang tuh godaan juga banyak banget sih, jadi kayak mikir tugas tuh bisa dikerjain besok aja pas waktu H-1 atau misalnya nanti sistem kebut semalam aja gitu kan. Kalau bisa dikerjain besok ngapain harus sekarang, misalnya kayak gitu. Dan ini juga buat kalian yang sibuk, habis kuliah udah punya nih kegiatan, aduh harus ada rapat nih, wah aku harus ngisi event di sini nih, atau harus nantilah kayak gitu. Itu sih godaan yang gede banget yang suka bikin jadi menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Padahal sebenarnya dari apa yang sudah aku alami sendiri gitu ya, ketika kita mengerjakan tugasnya itu jauh-jauh hari, itu kita jauh lebih bisa belajar atau lebih fokus dan lebih optimal dalam mengerjakan. Karena kadang tugas kuliah itu kan nggak mengerjakan soal gitu ya, nggak kayak waktu di sekolah, enggak. Tapi kita kadang disuruh untuk observasi atau kita disuruh untuk menganalisis kasus ataupun hal-hal lain yang sebenarnya kita bisa explore gitu. Dan nah, hal-hal seperti itu tentunya tidak hanya sekedar membuat kita jadi lebih terlatih atau menjadi lebih terampil gitu ya, tapi sebenarnya juga lebih memudahkan kita dalam mempelajari materi yang sedang kita pelajari dengan cara diberikan tugas itu gitu. Selain itu, untuk beberapa jurusan juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang tugas-tugasnya itu tidak dilakukan secara individu atau banyak tugas-tugas kelompok. Kayak misalnya di jurusanku nih, di pendidikan sosiologi, itu banyak banget tugas-tugas yang kita harus observasi ke lapangan atau kita harus menganalisis kasus, dan itu kebanyakan memang dilakukan secara berkelompok meskipun tidak semuanya. Yang penting adalah jadilah teman kelompok yang baik atau berkontribusilah dengan baik ketika kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Misalnya dengan kalian itu kooperatif atau banyak menyumbangkan ide-ide, atau juga kalian aktif dalam melakukan diskusi dan tugasnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jangan sampai kita cuma numpang nama aja atau kita cuma ngeprint doang, cuma bikinin powerpointnya doang gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi usahakan tetap dikerjakan secara maksimal gitu. Karena bisa jadi dosen itu kenapa memberikan tugas kelompok itu karena beliau sudah tahu ketika dikerjakan sendirian mungkin akan banyak sekali memakan waktu ataupun nggak selesai gitu. Itulah kenapa pentingnya berbagi tugas dengan teman-teman sekelompok. Nah, kalau kita nggak mengoptimalkan tugas kelompok itu bisa jadi kita jadi yang pertama ngerepotin teman gitu, atau yang kedua kita jadi tidak menguasai materi apa yang diberikan oleh dosen. Padahal justru dari poin ketika kita belajar sama teman-teman adalah kita jadi bisa memperkaya materi dan kita juga bisa belajar untuk bekerja sama dengan teman kita sendiri untuk mengerjakan soal sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita menyepelekan tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Padahal justru dengan tugas kelompok itu kita jadi lebih bisa kooperatif, kita jadi lebih bisa dekat sama teman-teman, lebih bisa belajar bareng sama teman-teman, dan tentunya kita semakin banyak wawasan yang bisa kita peroleh karena kita mengerjakan secara bersama-sama dengan teman kita. Jadi jangan lupa untuk menjadi teman kelompok yang baik. Dan yang terakhir, kalian juga harus bisa menjaga keseimbangan antara kegiatan akademis, non-akademis, dan rekreasi. Nah, sebagai mahasiswa yang tentunya punya tugas yang banyak gitu ya, kalian juga pasti pernah ngerasain yang namanya bosan kuliah atau bosan ngerjain tugas gitu. Maka dari itu, buat aku sendiri juga untuk mengantisipasi hal itu gitu ya, aku melakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan yang non-akademis, atau dengan cara ikut unit kegiatan mahasiswa gitu ya, atau ikut organisasi dan lain sebagainya yang bisa bikin kita jadi nggak bosan untuk duduk di bangku perkuliahan. Apalagi aku pribadi itu emang orangnya gampang bosen gitu ya, dan suka untuk mencari hal-hal yang baru, atau ya pokoknya daya keponya itu tinggi waktu aku masih kuliah dulu itu. Jadi aku lakukan
ikut kegiatan organisasi kayak misalnya badan eksekutif mahasiswa atau kepengurusan laboratorium atau organisasi daerah dan lain sebagainya deh, yang menurutku itu tuh bisa bikin jadi lebih semangat aja, waktu kita itu jadi nggak banyak yang terbuang sia-sia. Kalian nih, kamu yang suka sama dunia seni, kamu bisa tuh ambil UKM yang sesuai sama minat kamu. Atau juga kamu yang suka olahraga bisa ambil basket ataupun sepak bola dan lain sebagainya, yang itu bisa jadi bikin kamu tambah semangat, paling nggak tuh jadi nggak bosen gitu sama perkuliahan. Dan yang gak kalah penting lagi dari semua yang sudah kalian lakukan adalah komitmen. Jadi ketika kalian sudah melakukan hal ini, itu, dan lain sebagainya, tapi kalian tidak berkomitmen atau kalian tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan jadi sia-sia. Jadi kalau kalian sudah melakukan tuh ya hal-hal yang tadi sudah aku sebutkan di semester pertama, maka di semester kedua, ketiga, dan selanjutnya kalian juga harus terus melakukan itu konsisten, biar kalian tetap bisa menjaga keseimbangan antara kegiatan kamu dan pastinya nilai kamu di kuliah juga tetap bisa maksimal. Percuma kalau misalnya kalian cuman aktifnya itu di semester awal aja, terus nanti di belakang jadi malas gitu, atau malah justru lebih banyak ke non-akademisnya daripada akademisnya, itu menjadi tidak seimbang, dan itu yang kerap menjadi nilai kalian itu jadi turun. Dan tentunya kalian juga harus melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan target yang ingin kamu capai. Misalnya nih, kamu pengen punya IPK 3,9, maka usaha yang kamu harus lakukan juga untuk mendekati 3,9. Jangan cuma hanya 3,2 atau 2,9 saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi tips-tips yang bisa aku share sama kalian seputar gimana caranya untuk bisa belajar efektif tapi tetap bisa produktif, aktif dalam dunia perkuliahan yang sedang kamu jalani. Dan kalau kalian ngerasa video ini punya banyak manfaat, kalian bisa share ke teman-teman kamu supaya yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. So, see you!